Happy Father's Day untuk para ayah dan untuk para suami. Eh, dan buat laki-laki yang merayakannya. Karena mungkin di luar sana ada laki-laki yang tidak merayakan sebagai hari ayah. Gue sendiri ya, gue berterima kasih terhadap Jonah, anak gue. Karena tanpa dia gue nggak mungkin menjadi seorang ayah. Dan pengalaman gue 16 bulan ini menjadi ayah itu sesuatu pengalaman yang luar biasa banget ya. Ada hal-hal yang sebelumnya gue nggak pernah lihat, yang gue baru sadari ternyata menjadi seorang ayah itu sering kali disalahartikan. Dan ketika menjadi seorang ayah, kayak perspektif gue punya perspektif yang baru, cara pandang yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Gue masih ingat 16 bulan yang lalu ketika di kamar bersalin, gue keluar dari kamar bersalin, gue sendiri yang gunting hari-harinya Jonah. Dan waktu gue keluar dari ruang bersalin itu sesuatu yang beda banget. Berbeda ketika menikah. Katanya kan orang bilang menikah itu satu titik balik dalam kehidupan. Berbeda dengan para pria. Para pria untuk pernikahan, khususnya untuk acara itu ya, kita berpikir sesederhana kita datang ke acara pernikahan kita selesaikan acara tersebut, lalu pulang dan tidur sampai besok pagi. Gue tahu beberapa pria juga expect seperti itu, cuma sayangnya itu tidak mungkin, gue juga tidak mungkin. Yang kayak tadi gue bilang, sering banget seorang ayah itu disalahartikan. Gue sendiri, gue masih ingat, gue bilang begini, bukan karena perspektif gue bicara ini sebagai ayah, tapi gue juga berbicara di satu sisi sebagai anak. Gue masih ingat ketika gue SMA, SMP, SMA, kuliah, hubungan gue pribadi ya, hubungan gue merasa gue nggak begitu baik hubungannya dengan ayah gue. Dan di situ gue bilang dalam hati gue kayaknya nggak ingin jadi seperti ayah gue, seperti bokap gue nggak ingin. But in the end, setelah gue lewati berbagai hal dan gue sendiri menjadi seorang ayah, dan gue bisa flashback kembali ke masa-masa itu, gue justru bisa bilang gue bangga dengan bokap gue. Nah ini yang seringkali para ayah itu tidak punya kesempatan yang cukup mewah untuk menjelaskan berbagai hal. Dan kadang disalahartikan itu mereka terima telan bulat-bulat tanpa perlu komplain. Semua beban itu gua bisa lihat itu sih. Maksudnya ketika setiap malam sebelum gua tidur, gua lihat istri gua lihat anak gua, ada beban yang kayaknya nggak cuma gua doang yang ngalamin. Mungkin para ayah di luar sana juga alami hal tersebut, mungkin nggak setiap malam, tapi setidaknya ada dalam satu waktu melihat dan ada sedikit ketakutan muncul di sana, sedikit kekhawatiran mungkin, dan hal-hal lainnya yang berkecamuk dan itu kayaknya susah untuk dijelaskan. Dan di situ gue bisa melihat, oh wow, jadi ayah itu sesuatu yang luar biasa sekali, sesuatu yang ya butuh kerja keras dan butuh pengorbanan yang besar di sana. Makanya gue mau sampaikan simpati gue untuk para ayah, untuk para suami. You guys awesome, dan gue respect untuk sesama seorang ayah. Nah kenapa gue angkat ini khususnya, karena belakangan ini gue sering banget ikut beberapa kelas parenting, dan seringkali di sini mungkin teman-teman juga yang pernah ikut kelas parenting atau pernah ikut atau sedang ikut workshop, kita merasa bahwa pekerjaan itu menjadi musuh dalam keluarga. Seolah-olah pada akhirnya ada satu titik di mana pekerjaan itu dibandingkan dengan keluarga, di-compare dengan keluarga.
seolah-olah bahwa laki-laki itu lebih senang bekerja daripada mengurus rumah tangga. Padahal kalau mau jujur, kalau tanya ke gue, ya gue juga pengen lah berada di rumah. Gue juga pengen bermain, mengurus anak gue, mengurus keluarga gue. Cuma kita nggak punya kemewahan seperti itu kan. Dan seringkali dalam seminar-seminar keluarga ini, pekerjaan itu dipojokkan, dituduh menjadi penghalang antara anak dengan orang tua, anak dengan ayahnya. Seolah-olah pekerjaan itu biang kerok dari hal-hal yang nggak beres mungkin di rumah. Namun pada kenyataannya antara pekerjaan dan keluarga itu sama-sama penting sebenarnya. Nggak bisa kita bandingkan, karena seringkali gini, ini yang seringkali terjadi. Ketika kita bilang, oh pekerjaan itu penting, oh berarti keluarga nggak penting dong. Atau ketika keluarga itu penting, oh berarti pekerjaan nggak penting. Seolah-olah antara pekerjaan dan keluarga ini sesuatu yang berkompetisi di dalam waktu-waktu dan di dalam hati seorang pria. Dan masing-masing seolah-olah ingin menjadi nomor satu. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. At least setidaknya cara pandang gue ya terhadap pekerjaan dan terhadap keluarga itu nggak seperti itu. Bahkan gue bisa bilang begini. Gue bisa bilang ada kalanya pekerjaan itu lebih penting daripada keluarga. Ada kalanya pekerjaan itu lebih prioritas dibanding keluarga Anda. Ketika apa sih? Ketika Anda punya keluarga tapi Anda nggak punya pekerjaan. Maka sebenarnya prioritas Anda adalah mencari pekerjaan. Karena Anda punya keluarga, karena Anda punya anak. Dan kalau Anda nggak bekerja itu suram. Jadi Anda harus prioritaskan untuk mencari pekerjaan. Nah, setidaknya ada dua alasan. Kalau gue bisa bilang ya, kenapa pekerjaan itu penting. Dan bukan berarti keluarga nggak lebih penting ya. Tapi kenapa pekerjaan itu penting? Nih yang pertama ya, women, kids, and dog are loved unconditionally. Oke, wanita, anak, dan anjing itu bisa dicintai tanpa pamrih. Tapi berbeda dengan cowok. A man is only loved under the condition that he provides something. Ini sebenarnya beatnya Chris Rock di tamborin. Tapi gue pikir bener juga ya. Ini ambil contoh begini. Ini para wanita ketika dia lagi dekat dengan seorang pria gitu, dicerita ke teman-temannya kan, hey, gue lagi deket nih sama Benny, dia ganteng, dia mempesona. Lalu tebak apa yang ditanya sama teman-temannya? Oh really? Kerjanya apa? Pasti ditanya pekerjaannya apa, atau setidaknya dia tinggal di mana, karena tempat tinggal menentukan apa pekerjaannya. Tapi percakapan pria berbeda ketika si Benny ngumpul sama temennya, hey guys, aduh gue lagi deket nih sama Anita, Anita cantik. Wah teman-temannya bilang, wah lu harus kencani dia. Nggak ada yang nanya Anita pekerjaannya apa, nggak ada yang nanya. Apalagi anak kita atau kita mau pungut anjing, nggak ada yang nanya anjing itu pekerjaannya apa, oke? Pertanyaan itu hanya valid untuk para pria. Ketika para pria ingin dikencani atau para pria mendekati seseorang cewek, pekerjaan itu biasanya salah satu yang ditanyakan. Sebelum berkeluarga, pria tersebut sudah memiliki pekerjaan. Namun ketika berkeluarga, pekerjaan itu justru dianggap sebagai penghalang. Itu sebuah ironi. Alasan kedua, ketika manusia pertama kali diciptakan, dia diberikan pekerjaan terlebih dahulu atau dia diberikan pasangan terlebih dahulu? Jawabannya dia diberikan pekerjaan dulu, baru dia diberikan pasangan. Artinya apa? Artinya pekerjaan itu penting, guys. Kita nggak bisa langsung jump untuk punya keluarga tanpa punya pekerjaan. Tapi kita punya pekerjaan bukan untuk mendapatkan pasangan loh. Nggak demikian juga caranya. Kita disuruh untuk berbuah, fruitful, bukan supaya kamu akan dapat pasangan, ya juga. Jadi pekerjaan ini bukan sesuatu yang kita lakukan agar kita bisa membangun keluarga, bukan kita bisa mendapatkan pasangan. Namun kenapa ketika kita mendapatkan pasangan, kita membangun keluarga,
pekerjaan ini jadi sering disalahartikan dan bahkan seolah-olah kita diizinkan menyepelekan pekerjaan kita dengan alasan keluarga. Kalau menurut gua, ini problemnya adalah cara pandang kita. Cara pandang kita keliru. Cara kita melihat bagaimana kita bekerja dan apa pekerjaan itu. Nggak jarang juga cara kita melihat keluarga kita pun jadi keliru. Ketika lu menelantarkan pekerjaan, bukan berarti lu peduli juga terhadap keluarga. Tujuan orang bekerja itu apa sih sebenarnya? Tujuan orang bekerja itu kalau Anda berpikir cuma sekedar mencari uang untuk bisa mensupport keluarga Anda, pada akhirnya ini yang seringkali terjadi. Uang adalah prioritas Anda, dan bagaimana Anda mengukur keluarga Anda adalah dengan seberapa banyak uang yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan ini memang cara berpikir laki-laki. Cara berpikir laki-laki adalah 0 sampai 10, numbers. Seberapa sayang lu sama keluarga lu adalah seberapa lu bisa provide mereka dengan kendaraan, rumah, sekolah, mobil. Selalu itu yang dipegang oleh pria, karena itu sesuatu yang bisa diukur, tangible, bisa diukur, bisa dilihat. Dan itu yang biasanya jadi pegangan. Nah ini makanya ketika kita punya konsep yang salah terhadap pekerjaan kita akan pada akhirnya kita akan punya konsep yang salah juga terhadap keluarga dan bagaimana membangun keluarga tersebut. Karena memang tadi balik lagi ya, di Alkitab juga ditulis bahwa lu memang temukan pekerjaan dulu baru menemukan keluarga. Gue sendiri ketika ditanya, ada dalam satu sesi kelas parenting, ketika ditanya untuk kelas parenting ini Anda butuh komitmen, Anda butuh komitmen lebih. Bagaimana dengan pekerjaan? Seolah-olah bahwa dia ingin mendorong gue untuk lebih memprioritaskan kelas ini daripada pekerjaan. Dan gue menjawab, gue ingin bekerja, mengerjakan hal yang ketika istri gue, anak gue lihat apa yang ayah mereka kerjakan, suaminya kerjakan, adalah hal yang mereka bisa banggakan. Karena kebanggaan seorang pria, seorang laki-laki adalah salah satunya adalah dengan pekerjaannya, adalah hasil jerih payahnya dia. Hasil jerih payah itu nggak berbicara mengenai soal uang, guys, tapi soal aktualisasi diri, soal buah pikir yang dia bisa tuang di sana, dan yang terlebih lagi apa yang dia bisa wariskan terhadap keluarganya dari pekerjaan tersebut. Dan gue nggak bicara cuma soal materi ya, tapi the spirit of worship, spirit of kerja keras itu sendiri. Gue berharap ketika Jonah besar nanti dan dia melihat pilihan-pilihan ayahnya, dia bisa bangga dengan apa yang ayahnya kerjakan. Yang kedua, bekerja itu soal memaksimalkan potensi yang kita miliki. Makanya apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Mau Anda bekerja, mau Anda di dalam keluarga Anda. Bahkan bekerja itu seharusnya mulai diperkenalkan di dalam keluarga, kan? Anak kita berikan mereka tugas, tas, tanggung jawab untuk mereka bisa selesaikan. Dan itu sebenarnya kan mengasah potensi mereka. Jadi pekerjaan itu bukan cuma sekedar bagaimana mendapatkan uang. Dan yang ketiga, uang itu bukan tujuan. Uang itu validasi bahwa apa yang kita kerjakan itu memang ada hasilnya, ada dampaknya. Salah satunya adalah dengan uang materi tersebut. Tapi yang kita kerjakan itu bukan untuk mendapatkan uang. Uang itu faktor sampingan yang terjadi ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, berbicara mengenai prioritas, karena ujung-ujungnya nanti akan di-compare dengan, ujung-ujungnya akan dibandingkan dengan prioritas. Mana sih yang lebih prioritas, keluarga atau pekerjaan? Dan ada teman gue yang bilang bahwa sebenarnya prioritas itu sesuatu yang kita bicarakan ketika pilihannya ekstrim, antara anak kita sakit atau kantor kita kebakaran, maka prioritas bekerja. Namun pada situasi yang normal, prioritas itu sesuatu yang nggak eksis banget. Gue bisa setuju, bisa juga enggak. Kenapa? Karena begini,
Karena dari pilihan-pilihan kecil yang kita pilih setiap hari, itu menentukan nilai kita terhadap poin tersebut, terhadap aspek tersebut, entah itu keluarga atau entah itu pekerjaan, betul ya? Hal-hal kecil aja, Anda lebih memilih sering lembur atau pulang tepat waktu, Anda lewatkan acara-acara keluarga yang sederhana aja loh, bukan yang hal-hal yang besar ya, bukan graduation, tapi hal-hal yang sederhana. Ketika anak Anda main bola, pertandingan anak Anda, latihan basket anak Anda, atau latihan futsal anak Anda lewatkan, kecil, hal yang sedikit, betul nggak? Atau Anda lewatkan meeting-meeting kecil di kantor, Anda datang sedikit terlambat ke kantor. Hal-hal yang kecil, pilihan-pilihan tersebut kan sebenarnya menentukan bagaimana Anda menilai atau menghargai, meng-value aspek kehidupan tersebut ya, baik itu keluarga atau pekerjaan Anda. Dan ketika ini bergulung terus, pada akhirnya itu menjadikan prioritas Anda. Benar kan? Nah, gue punya satu konsep yang gue bagikan, dan siapa tahu mungkin teman-teman bisa melihat dari sudut pandang yang baru. Teman-teman nggak harus setuju dengan gue, tapi ini salah satu sudut pandang yang baru. Karena begini, ketika kita berbicara mengenai prioritas, khususnya aspek kehidupan, kita set seperti prioritas tasnya kita setiap hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan biasanya kita bagi ini dalam 4 kuadran. Penting nggak penting, mendesak sama nggak mendesak. Nah, itu prioritas. Akhirnya kita susun berdasarkan itu. Nah, di sini menurut gua kesalahannya. Karena prioritas dalam kehidupan kita, itu aspek ya, kita bicara mengenai aspek. Aspek kehidupan itu prioritasnya bukan tas. Bukan yang seperti tadi, baik kuadran, enggak. Contoh misalnya gini, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Antara pekerjaan, keluarga, Tuhan, hobi. Bagaimana Anda menyusun prioritas Anda? Karena Anda tidak ingin disebut ateis, Anda taruh Tuhan nomor 1. Karena Anda nggak ingin dianggap sekulerisme, Anda taruh prioritas keluarga nomor 2. Lalu pekerjaan, lalu Anda taruh hobi di nomor 6 atau 7 setelah prioritas yang lain, betul ya? Biasanya demikian. Pertanyaannya begini, ketika anak Anda sakit di hari Jumat, atau anak Anda sakit ketika Anda seharusnya sholat Jumat di hari Jumat, dan anak Anda sekarat, dan Anda lebih memilih mengantarkan anak Anda, berarti Anda nggak prioritaskan Tuhan Anda dong. Atau ketika Anda harusnya menemani anak Anda belajar, lalu Anda ditelepon, bro, ini ada Brompton murah, harganya 15 juta doang, biasanya 30-40 juta, lu kalau mau ambil sekarang. Lalu Anda mengabaikan nemenin anak Anda belajar dan pergi ngejar dan beli Brompton tersebut. Lalu Anda bilang bahwa hobi Anda lebih penting daripada keluarga Anda. Itu nggak masuk akal juga kan? Ini yang disebut aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu nggak bisa kita taruh prioritasnya seperti tas. Karena seperti misalnya Tuhan prioritas nomor berapa dong? Kalau seperti tadi contohnya. Yang tepat sebenarnya adalah dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aspek kita, bahkan dalam setiap prioritas hidup kita, selalu sertakan Tuhan di dalamnya. Harusnya begitu nggak? Bahkan ketika Anda bersama-sama dengan keluarga Anda, harusnya Anda sertakan Tuhan di sana. Ketika Anda bekerja, Anda tempatkan Tuhan di sana. Bahkan ketika Anda hobi, Anda tempatkan Tuhan di sana. Dan gue mau bilang, ada masa-masanya di mana hobi itu bisa lebih penting loh daripada keluarga Anda dan pekerjaan Anda. Ketika Anda mengalami stressful, tekanan yang begitu berat, Anda harusnya ambil waktu sejenak untuk beristirahat. Dan hobi itu salah satu cara untuk memulihkan kondisi Anda dengan cepat. Artinya prioritas Anda adalah hobi pada momen tersebut atau pada situasi tersebut, benar kan? Jadi nggak bisa diprioritaskan 1-10, tapi ini kita berbicara mengenai aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu adalah seperti lingkaran. Tuhan Anda tempatkan di tengah-tengah. Ketika Anda berbicara mengenai keluarga Anda taruh nilai-nilai yang Anda percayai mengenai Tuhan dan apa yang Anda percayai, nilai Anda.
agama Anda tempatkan dong harusnya nilai-nilai tersebut di dalam keluarga Anda, benar ya? Dan ketika Anda bekerja, Anda juga tempatkan dong nilai-nilai yang Anda percaya mengenai Tuhan, mengenai agama Anda dalam pekerjaan Anda. Dengan cara seperti itu Anda memprioritaskan Tuhan sebagai nomor satu. Itu lebih make sense. Begitu juga prioritas keluarga. Bagaimana sih Anda menempatkan keluarga Anda sebagai prioritas? Ketika Anda bekerja dan Anda bisa melihat pekerjaan Anda itu untuk keluarga Anda. Ketika Anda menjalankan hobi Anda bisa melihat bahwa hobi tersebut berdampak buat keluarga Anda. Ini sebenarnya prioritas yang kita bicarakan ketika kita berbicara mengenai aspek kehidupan ya, bukan tuduh. Karena aspek kehidupan itu mencakup dari nilai, konsep, dan tuduh, hal yang perlu dikerjakan, hal yang perlu dipikirkan, hal yang perlu Anda bangun, tanam. Ini sebenarnya bagaimana kita memprioritaskan aspek-aspek kehidupan kita. Gue pernah baca keluarga itu seperti keluarga, iman itu seperti bola kaca, sedangkan pekerjaan itu seperti bola karet. Semakin Anda lempar dengan keras, dia akan memantul balik. Tapi berbeda dengan keluarga. Keluarga itu ketika Anda lempar, maka dia mudah pecah. Ketika lu melihat keluarga lu seperti bola kaca, itu ada yang salah dengan bagaimana kita membangun keluarga kita. Jangan Anda salahkan pekerjaan Anda ketika Anda lalai di dalam Anda membangun rumah tangga Anda. Demikian juga sebaliknya. Ketika Anda lalai dalam bekerja, jangan kambing hitamkan untuk keluarga Anda. Anda telat datang ke kantor untuk keluarga, gua rasa itu juga nggak bijak. Dan apa yang kita mau banggakan terhadap keluarga kita dengan seperti itu. Gua percaya kita hidup harus dengan utuh, seutuhnya. Artinya ketika Anda berada di rumah Anda adalah orang dan pribadi yang sama ketika Anda berada di tengah-tengah pekerjaan Anda, di tengah-tengah lingkungan kantor Anda. Ketika Anda berada di rumah ibadah, ketika Anda sedang beribadah, harusnya adalah diri yang sama ketika Anda sedang bekerja. Jadi untuk para ayah, cheer up. Podcast ini untuk menguatkan kita semua. Akan banyak memang yang menyalahartikan kita. No worries, percaya apa yang kita percayai. Selalu berikhtiar dengan baik, selalu berdoa sebelum kita berangkat bekerja atau pulang ke rumah. Oke, happy Father's Day.